Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, baik berbentuk kerjasama, persaingan, maupun pertikaian. Syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan awal dari adanya sebuah interaksi. Tanpa adanya kontak sosial atau hubungan antar individu, maka interaksi tidak akan pernah ada. Terdapat 3 bentuk kontak sosial. Yang pertama yaitu perorangan. Contoh bentuk kontak sosial perorangan sering kita jumpai. Misalnya, sikap anak yang terbentuk apabila adanya interaksi dengan ayah dan ibu dalam sebuah keluarga. Yang kedua, ada perorangan dengan suatu komunitas dan juga sebaliknya. Contoh bentuk kontak sosial antara perorangan dengan suatu komunitas adalah seperti interaksi antara partai politik dengan kadernya. Yang ketiga, ada komunitas dengan komunitas yang lainnya. Contoh bentuk kontak sosial antara komunitas dengan komunitas lainnya adalah seperti 2 perusahaan yang menjalin kerjasama dalam pemasaran produk. Terdapat berbagai macam kontak sosial yang dibedakan menjadi beberapa bagian, seperti kontak sosial berdasarkan cara hubungannya, sifat hubungannya, bentuk hubungannya, dan tingkat hubungannya. Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah tindakan seseorang untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Suatu kontak bisa terjadi tanpa komunikasi. Jika terjadi kontak tanpa komunikasi, maka tidak akan terjadi interaksi sosial. Komunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi syarat berikut. 1. Ada pengirim, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. 2. Penerima komunikasi, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang ketiga, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh setiap pihak kepada pihak yang lainnya. Yang keempat, umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikan. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Terjadi komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang. 2. Terjadinya komunikasi. 3. Memiliki dimensi waktu. 4. Memiliki tujuan. 5. Terjadi komunikasi menggunakan simbol. Selanjutnya ada pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial dapat berbentuk jalinan interaksi yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Apabila interaksi sosial tersebut diulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk jangka waktu yang lama, akan terwujud hubungan sosial yang relatif mapan. Berdasarkan bentuknya, interaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi 3 pola, yaitu sebagai berikut. 1. Pola interaksi individu dengan individu. 2. Pola interaksi individu dengan kelompok. 3. Pola interaksi kelompok dengan kelompok. Pola yang pertama adalah interaksi antar individu dan individu. Pada saat 2 individu bertemu, walaupun tidak melakukan kegiatan apa-apa, tetapi sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing. Sebagai contoh, ketika 2 orang bertemu, saling menegur, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi, saling bertemu muka tanpa berbicara pun juga disebut dengan interaksi sosial antar individu. Interaksi antar kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Maksudnya, kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Sebagai contoh, pertandingan antar tim kesebelasan sepak bola, mereka bermain untuk kepentingan kesebelasannya kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Bentuk interaksi ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan.
Sebagai contoh, seorang guru yang mengawasi murid-muridnya serta mengerjakan ujian. Dalam hal ini, seorang guru sebagai individu berhubungan dengan murid-muridnya yang berperan sebagai kelompok. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. A. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dari dalam diri seseorang. Apabila seseorang melakukan interaksi sosial, sesungguhnya secara naluriah manusia mempunyai dorongan yang berasal dari diri sendiri. B. Faktor eksternal adalah faktor yang berada dari luar diri seseorang. Proses interaksi sosial biasanya didasari oleh beberapa faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang bersifat positif dan menjalin kesatuan. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang menghambat keteraturan sosial dan mengarah ke pertentangan. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial secara asosiatif memiliki sifat positif. Artinya, proses interaksi sosial yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Proses asosiatif memiliki bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang serupa, serta menyadarinya bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Kerjasama berorientasi antara individu terhadap kelompok atau in-group dan individu terhadap kelompok lainnya atau out-group. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama akan berkembang apabila menghadapi situasi tertentu, antara lain sebagai berikut. A. Tantangan alam yang ganas. B. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga massal. C. Upacara keagamaan yang sakral. D. Musuh yang datang dari luar. Bentuk-bentuk kerjasama meliputi sebagai berikut. A. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenal pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. B. Cooperation, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. C. Coalition, yaitu gabungan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. D. Joint venture, yaitu kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Di perdesaan, kerjasama merupakan tradisi turun-temurun yang disebut dengan istilah gotong royong. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri dari orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang semula saling bertentangan dengan upaya untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Tujuan dari akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pertentangan, entah dengan menghargai kepribadian yang berkonflik atau dengan cara paksaan atau tekanan. Tujuan dari akomodasi antara lain sebagai berikut. A. Mengurangi pertentangan antara orang per orang atau kelompok yang saling berselisih. B. Mencegah ledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. C. Memungkinkan terjadinya kerjasama antar kelompok-kelompok sosial. D. Mengupayakan peleburan antar kelompok-kelompok sosial. Hasil dari proses akomodasi dapat berupa terhindarnya benih-benih pertentangan baru, menekan oposisi, persaingan atau pertentangan, koordinasi sebagai kepentingan yang berbeda, membuka jalan ke arah asimilasi, perubahan-perubahan kedudukan, dan perubahan-perubahan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan keadaan yang baru. 3. Asimilasi. Menurut Sujono Sukanto, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia, yang meliputi usaha-usaha mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Artinya, apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut,
Secara singkat, proses asimilasi adalah pereburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Akan tetapi, hal ini tidak semudah yang dibayangkan karena banyak faktor yang mempengaruhi suatu budaya itu dapat melebur menjadi satu kebudayaan. 4. Alkulturasi. Alkulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan asal. Alkulturasi merupakan perpaduan dua unsur kebudayaan dalam kurun waktu yang lama. Dalam alkulturasi, unsur-unsur kebudayaan asing tersebut melebur ke dalam kebudayaan asli dengan tidak menghilangkan kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut. Sebagai contoh, perpaduan musik Melayu dengan musik Spanyol yang melahirkan musik keroncong. Unsur-unsur yang mudah diterima dalam alkulturasi antara lain sebagai berikut. A. Kebudayaan material yang berupa kebudayaan yang mencakup ciptaan manusia yang nyata dan konkret. Contohnya senjata, perhiasan, mangkuk, dan mesin. B. Teknologi baru yang manfaatnya cepat dirasakan dan mudah dioperasikan. Misalnya kebudayaan pertanian, alat-alat pupuk, dan benih. C. Kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi setempat, kesenian, dan olahraga. D. Kebudayaan yang pengaruhnya kecil, misalnya model pakaian. Unsur-unsur kebudayaan yang sukar diterima dalam alkulturasi antara lain sebagai berikut. A. Kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat, misalnya unsur keagamaan. B. Kebudayaan yang mendasari proses sosialisasi yang sangat meluas dalam kehidupan masyarakat, misalnya makanan pokok, sopan santun, dan mata pencaharian. Individu atau orang yang mudah menerima budaya asing antara lain sebagai berikut. A. Golongan muda yang belum memiliki identitas dan kepribadian yang mantap. B. Golongan masyarakat yang hidupnya belum memiliki status yang penting. C. Kelompok masyarakat yang hidupnya tertekan, misalnya pengangguran dan penduduk terpencil.